Doktor. Terima kasih untuk Doktor sesi pagi ini. Jadi hari ini macam mana Doktor? Kita akan bincang tentang tentang apa ya? Apa namanya, Asmaul Husna yang ada di surah Al-Hasr. Tapi kita lihat kenapa nama-nama dari Allah sampai Al-Hakim yang ada di surat Al-Hasr itu, Asmaul Husna itu kita lihat dalam surah Al-Hasr. Kenapa ada 14 kayaknya, seingat saya 14 asma Allah yang dicantumkan di surat Al-Hasr. Kira-kira itulah bahasan kita. Okey, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Doktor. Falyatafaddal mashkura. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita mulai dari kemarin misalnya, kita seingat saya terakhir kita misalnya mengambil hikmah dari misalnya kenapa di surah Al-Fatihah Allah mengenalkan dirinya melalui asma'nya, Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik yang ada di surah Al-Fatihah. Nah, kali ini dengan cara yang sama kita berusaha memahami Asmaul Husna yang ada di surah Al-Hasr itu yang Allah letakkan di ayat-ayat terakhir surat Al-Hasr. Dan kita ingin tahu kenapa ada 14 atau saya lupa, nanti di ujung kita akan melihat dari huwallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah sampai wa huwal azizul hakim. Dari katakanlah 99 Asmaul Husna itu, kenapa ada sekian nama Allah yang dibentangkan di surah Al-Hasr? Agar pemahaman kita terhadap Asmaul Husna yang ada di surat Al-Hasr yang kita sudah pahami one by one itu, menemukan konteksnya, gitu maksud saya, sehingga kita akan lebih mudah memahaminya nanti. Oke, tanpa berpanjang saya ingin mengawali dari Al-Hasr dulu. Jadi ini pengantar ya, jadi kita tidak sedang menafsirkan surah Al-Hasr, hanya sekedar pengantar untuk kita memahami kembali lagi ke Asmaul Husna yang ada di surah Al-Hasr. Al-Hasr dari kata hasyara, artinya sebenarnya together, mengumpulkan, tapi poinnya adalah dikumpulkan karena untuk dikeluarkan. Jadi kalau kita dikeluarkan dari sesuatu, dari satu tempat, agar kita ini bergerak mendiami satu tempat tertentu, namanya hasyara. Dan di dalam kata hasyara, perbedaannya adalah dengan kata jamaah. Jadi ada dua kata biasanya yang dipakai untuk menunjukkan kumpulnya. Satu kata jamaah, ini apa namanya, orang yang berkumpul tapi dengan senang hati. Ini dengan senang. Oke. Tetapi kalau hasyara, orang berkumpul tapi dengan tidak senang. Dengan tidak senang. Dia nggak suka berkumpulnya itu. Oke. Dari kata ini nanti Al-Hasr dimaknai dengan makna apa namanya, pengusiran. Sorry ya, saya belum share screen, lupa. Sebentar. Makanya saya ngetik sendiri kok nggak ada. Oke. Ya, saya ulang. Jadi ada dua kata. Kalau kita perhatikan, ada jamaah, ada hasyara. Kalau kata jamaah artinya senang, jadi berkumpul yang senang. Jadi tentu saja kita berada dari poin E ke poin B. Dari poin E kita bergerak bersama-sama untuk berkumpul di poin B misalnya. Selalu ada movement ya di dalamnya. Di dalam dua kata ini ada movement dari poin E ke poin B katakanlah. Perbedaan yang membedakan antara moving from A to B, kalau jamaah dengan senang hati. Kalau hasyara dengan tidak senang. Misalnya orang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dia akan jamaah di masjid. Karena itu disebut dengan sholat berjamaah. Hasyara tempatnya disebut dengan majma'. Tempatnya disebut dengan majma'. Misalnya Al-Quran menggunakan kata majma' al-bahrain. Ya,
pertemuan dua laut, tempat bertemunya dua laut. Oke, sekarang hasyara. Hasyara itu juga sebenarnya movement dari A to B, bedanya dia tidak dengan senang. Tempatnya disebut dengan mahsyar. Dari kata ini disebut dengan tempat berkumpulnya orang nanti, kita semuanya makhluk di mahsyar saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tempatnya disebut dengan mahsyar. Mahsyar. Ya, oke. Nah, berarti al-hasyr itu ada movement dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak disenangi. Dari situlah kata al-hasyr kemudian dimaknai dengan pengusiran. Oke, dimaknai dengan pengusiran. Karena tidak senang. Misalnya kita dipaksa, kita di force untuk berpindah from A to B. Nah, nanti perpindahannya dari mana? Dari Madinah atau Yathrib, dari Madinah ke Khaybar atau dari Madinah ke Syam. Ke Syam, ya. Peristiwanya berkenaan dengan pengusiran salah satu orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Oke, itu poinnya. Kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Hasyr. Oke. Tema utama surat Al-Hasyr itu ada 5 poin kalau kita pakai kharitah atau kita pakai mind map dari saya lupa ini dari mana saya dapatnya. Ada satu website 30 juz mereka bikin mind map semacam ini. Nanti saya share websitenya, bisa dicari. Jadi ada dua yang menurut saya website yang bagus yang sudah ngasih mind map. Satu website ini, yang kedua yang ini. Dua-duanya bisa dipakai, menurut saya cukup menarik. Yang pertama misalnya pemetaannya, jadi 24 ayat di surat Al-Hasyr itu 1 sampai ayat keempat bicara tentang ijla'u Yahudi. Jadi pengusiran orang Yahudi. Bedanya kalau nanti saja detailnya ya, pengusiran orang Yahudi Bani Nadhir dari Madinah ke Syam di bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Kemudian ayat ke-5 sampai ke-7 bicara tentang hukum fa'. Nanti saya jelaskan apa fa' itu. Hukum booty of war. Yang ketiga dari ayat ke-8 sampai ayat ke-10 bicara tentang pujian kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ya. Yang ke-11 sampai ke-17 bicara tentang orang munafik, bagaimana dia, nanti kita bicara tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjanjikan janji palsu kepada Bani Nadhir, ya, yang kemudian ini menjadi membuat Bani Nadhir makin kuat untuk menentang Rasulullah SAW, tapi ternyata apa yang dijanjikan oleh orang-orang munafik itu yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata hanyalah tipuan belaka, karena mereka di waktu yang dibutuhkan untuk berperang mereka tidak ada yang turun. Itu mulai ayat 11 sampai ayat 17. Terakhir baru bicara tentang amar ma'ruf, perintah untuk takwa dan asmaul husna. Jadi kalau kita bentangkan surah Al-Hasyr itu bicara, poin utamanya bicara tentang pengusiran orang Yahudi Bani Nadhir. Ya. Nanti kita akan lihat background-nya, dan setelah itu ujungnya kita dikasih tahu tentang asma Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti saya ingin mengaitkan, kita bicara sedikit tentang kenapa orang Yahudi diusir, Bani Nadhir, sehingga nanti Allah kemudian ngasih hukum fa' di sana, kemudian Allah memuji orang Muhajirin Ansar, kemudian bagaimana ada watak orang munafik di sana, dan kemudian di ujung akhir baru kita dikasih Asmaul Husna yang kita sudah pelajari. Nah, nanti kita akan melihat kaitannya, kenapa Asmaul Husnahnya itu diletakkan di akhir setelah Allah menceritakan tentang karakter orang Yahudi dan karakter orang munafik, sekaligus karakter orang Muhajirin dan Ansar. Oke. Nah, kalau kita pakai yang mind map ini, pemetaannya beda lagi, sebenarnya sama saja. Misalnya yang di sini dibedain, ayat 1 dia pakai sendiri, ini tanzih, bagaimana diawali dengan tasbihnya apa saja yang ada di langit dan bumi, kemudian pengusiran Bani Nadhir, kemudian hukum fa', kemudian fadlu fuqara ilmu muhajirin ansar, keutamaan orang fakirnya muhajirin dan ansar, kemudian mualah munafikin, ya,
friendship atau permintaan tolong atau aliansi antara munafikin dengan orang Yahudi, tapi tipuan nanti mereka menipu, tidak jadi. Ya, terus janji orang munafik yang diumpamakan Al-Quran sebagaimana janjinya setan. Ya, ini lebih detail lagi mind map-nya. Jadi makanya dua-duanya bisa dipakai karena cukup menarik. Jadi ayat 18 sampai 21 bicara tentang al-amru bittaqwa, ya, wa fauzul muttaqin, wa 'dhamatul Quran, bicara tentang takwa, bicara tentang kebahagiaannya orang muttaqin, dan bicara tentang 'dhamatul Quran, keagungan Al-Qur'anul Karim, baru Asmaul Husna. Ya. Nanti kita akan detailkan ini untuk pikiran kita. Kita pakai yang ini saja ya, dari yang tadi, karena ini lebih detail untuk memudahkan kita. Saya ulang lagi ya. Jadi di sini ada 6, perhatikan. 1 diawali tentang kemahasempurnaan Allah. Ya. Yang kemahasempurnaan Allah itu dideklarkan oleh makhluknya selain manusia, tentu saja, karena manusia ada yang mendeklarkan, mentasbihkan Allah, ada yang enggak. Tetapi ayatnya nanti menjelaskan semua apapun yang ada di bumi dan di langit itu bertasbih kepada Allah SWT. Declaring His perfection. Ya. Oke. Manusia, karena kita ini diberikan kebebasan dan akal sehat, maka kita diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk mendeklar kesempurnaan Allah SWT atau tidak. Tentu dengan resiko yang harus ditanggung. Itu ayat ke-1, diawali dari kemahasempurnaan Allah yang dideklarkan oleh seluruh makhluk. Yang kedua, baru pengusiran Bani Nadhir. Ketiga, baru hukum fa'. Keempat, baru keutamaan fuqara muhajirin wal ansar. Kelima, aliansi orang munafik dengan orang Yahudi dan tipuan orang munafik kepada orang Yahudi. Karena itu, janjinya orang munafik disamakan oleh Al-Quran sebagaimana janjinya setan, kemudian perintah takwa, perintah untuk keutamaan bahagiaan yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, dan keagungan Al-Quran, baru Asmaul Husna. Ini insya Allah nanti akan mudah kita pahami setelah kita menceritakan tentang orang Yahudi. Ya, tanpa berpanjang, mari kita lihat dulu orang Yahudi dulu. Oke. Kisah tentang pengusiran orang Yahudi ini, saya singkatkan saja ya. Oke, case tadinya. Oke. Saking lekatnya surat Al-Hasyr ini dengan peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadhir, Ibnu Abbas bahkan menyebut surah ini dengan surah Bani Nadhir. Misalnya ketika Sa'id bin Jubair berkata, tanya kepada Ibnu Abbas menyatakan suratul Hasyr, kata dia, adalah surah Bani Nadhir. Saking konten besar core dari pembahasan yang ada di surah Al-Hasyr adalah berkenaan dengan Bani Nadhir. Karena itu penting kita memahami case Banu Nadhir ini agar kita lebih mudah lagi memahami poin-poin berikutnya. Oke. Kisahnya bermula dengan Bani Nadhir itu, orang Yahudi di Madinah itu sebenarnya memiliki aliansi dengan suku Aus dan Khazraj. Ya. Jadi kita tahu bersama di Madinah ada Bani Nadhir atau Nudher, terus ada Bani Qainuqa, ya, ada Bani Quraidah. Oke, ada Bani Quraidah. Nah, ada Bani Nadhir, ada Qainuqa, ada Bani Quraidah. Oke. Bani Nadhir sama Bani Quraidah, Qainuqa, aliansinya kepada Khazraj. Ya, kepada suku Madinah namanya Khazraj, karena terdiri dari 2 suku besar, yaitu Khazraj dan Aus. Sementara Quraidah aliansinya kepada suku Aus. Jadi ini sebelum kedatangan orang Islam ya. Jadi Yasrib itu dulu pemetaannya begitu. Yasrib ya. Yasrib itu pemetaannya begitu. Nah, oke. Yasrib atau Madinah nanti
Pemetaannya kenapa ini penting kita bicarakan? Karena Aus dan Khazraj itu perang terus-menerus. Ya, Aus versus Khazraj ini sudah melakukan perang terus-menerus selama, kalau dalam tafsir Asy-Sya'rawi, 125 tahun. Ya, at war. Sampai nanti baru mereka tidak perang lagi setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, karena Aus dan Khazraj itu perang, orang Yahudi itu juga punya aliansi. Bani Nadir dan Qainuqa aliansinya ke Khazraj, Bani Quraidah aliansinya ke Aus. Dan mereka juga sering perang satu sama lain. Kadang kalau Khazraj perang sama Aus, Nadir bantuin, kayak begitu, namanya aliansi. Yang menarik, mereka ini sering sekali berkata, orang-orang Yahudi itu sering berkata kepada Aus sama Khazraj dengan perkataan yang menarik. Dia kalau dalam peperangan selalu menggunakan kalimat ini yang direkam oleh para mu'arrikh. Kata dia, Allahumma ba'ath hadan nabi. Kata dia, ya Allah, utuskanlah atau bangkitkanlah atau utuslah nabi ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Alladzi najiduhu maktuban, yang kami dapati nabi ini tertulis di kitab kami, ya, indana, hatta, kata dia, sampai kami mengalahkan orang musyrik dan kami memeranginya. Ini sesumbar yang sering dilakukan oleh orang Yahudi kalau dia berperang melawan Aus sama Khazraj. Ya, jadi dia selalu menyatakan, ya Allah, segeralah utuskanlah, ya turunkanlah, angkatlah nabi yang kami temukan di dalam kitab kami, yang nanti akan mengalahkan semua orang musyrik ini. Siapa maksudnya orang musyrik di dalam konteks ini? Aus sama Khazraj dan orang Arab, kata dia. Wa naqtuluhum, dan kami akan memerangi mereka. Wah, ini seperti menunjukkan komitmennya orang Yahudi terhadap the last prophet, yang mereka minta bahkan untuk diturunkan atau diutus kepada mereka. Yang menarik, begitu nanti Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, Quran surah Al-Baqarah misalnya menjelaskan mentalitasnya orang Yahudi. Misalnya menarik, Al-Quran menyatakan, walamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka kitabun min indillah, kitab yang datang dari sisi Allah, maksudnya Al-Quranul Karim, yang datang bersama dengan Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad SAW, musaddiqun, yang berfungsi untuk sebagai pembenar, lima ma'hum, terhadap apa yang ada di sisi mereka, bersama mereka, yakni Taurat, wa kanu, dan mereka ini orang Yahudi, min qablu, sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sering gunakan itu sebagai sesumbar tadi. Kita ini bakal akan menang kalau nabi yang terdapat dalam kitab kami itu akan diturunkan oleh Allah SWT. Masya Allah, kata Al-Quran. Tetapi apa? Falamma ja'ahum, maka ketika nabinya itu telah datang kepada mereka, ma'arafu, ya, sebagaimana yang dia sudah tahu persis sebagaimana yang ada dalam kitab mereka, kafaru bihi, tapi mereka kufur terhadapnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah bagi mereka. Lah, itu mentalitasnya orang kafir, orang Yahudi. Nah, Allah kemudian menceritakan begitu sejarah Islam terus menunjukkan, begitu Nabi Muhammad menundukkan Madinah, dan sekarang Madinah menjadi city of the prophet, karena itu disebut dengan Madinatun Nabawi. Jadi lengkapnya sebenarnya Madinah itu, lengkapnya bukan Madinah, tapi Madinatun Nabi. Jadi Madinatun Nabi, Madinat an-Nabi. Gitu sebenarnya Madinatun Nabi. Karena sekarang tampuk kepemimpinan tertinggi itu berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan lanjutannya kemudian, bagaimana dengan orang Yahudi? Nah, orang Yahudi kemudian rela untuk hidup sebagai orang yang siap hidup secara damai, tidak menjadi musuh Rasulullah SAW, tetapi mereka mau hidup damai, yang disebut dengan kafir zimmi. Oke, disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir tidak pindah agamanya menjadi Muslim,
tapi mereka tidak mau menyakiti dan segala macamnya. Karena itu mereka dilindungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Yang menarik, sebagaimana diberitakan Al-Quranul Karim, orang Yahudi itu begitu Rasulullah sudah diutus pun, ternyata mereka mengingkari. Setelah perang Badar, setelah perang Badar pertama, setelah perang Badar, setelah perang Badar, yang menarik, orang Yahudi berkata bahwa wah benar ini Nabi Muhammad, benar-benar Nabi terakhir. Kenapa? Bisa mengalahkan orang kafir Quraisy. Maka orang Yahudi positif melihat Nabi. Orang Yahudi positif melihat Rasul. Tetapi setelah perang Uhud, mereka ragu-ragu. Kenapa? Karena Rasulullah kalah di perang Uhud. Sehingga orang Yahudi mikirnya, ini benar enggak ini Nabi? Karena mereka sekarang mulai meragukan, jangan-jangan memang bukan Nabi. Itu pertanyaannya. Yang pertama, dia meragukan Nabi, satu, ragu terhadap Nabi Muhammad. Yang kedua, dia takut jangan-jangan nanti dia tidak dilindungi lagi. Lemah perlindungan umat Islam. Kenapa? Karena di Uhud kalah. Sehingga mereka mulai membangun kerjasama meskipun meskipun di luar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dia bangun apa? Bangun aliansi secara rahasia dengan apa? Kenapa sih? Bangun aliansi secara rahasia dengan Makkah dan kafir Quraisy. Itu yang dilakukan oleh Bani Nadir dan seterusnya. Yang kedua, mereka sebenarnya terus-menerus mencari kesempatan untuk membunuh Nabi dan mengalahkan orang Islam, mengalahkan umat Islam di Madinah tentu saja, secara sembunyi-sembunyi. Sampai kejadiannya Rasulullah SAW, ini ada orang namanya Amr bin Umayyah ad-Dhamiri. Amir bin Umayyah ini membunuh 2 orang dari Bani Kilab atau Bani Amr, atau Bani Amr. Ya Allah. Atau dari Bani Amr, 2 orang yang dibunuh tanpa sengaja oleh Amr bin Umayyah. Dan 2 orang yang berasal dari Bani Kilab ini tentu saja meskipun dibunuh tidak sengaja, mereka harus membayar diat, membayar uang tebusannya, uang darah. Nah, karena Bani Kilab sama Bani Amir ini adalah sekutunya atau aliansinya, alainya Bani Nadir, Rasulullah SAW, karena sebenarnya Rasulullah sudah mulai mengerti posisi Bani Nadir. Bani Nadir itu sudah mulai mendeklar permusuhan kepada orang Islam meskipun tidak terbuka semenjak perang Uhud. Karena nanti perang ini terjadi 6 bulan setelah peristiwa perang Uhud, begitu ceritanya. Karena mereka ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan permusuhan dengan umat Islam meskipun tidak secara terbuka. Dan ini sebenarnya test case. Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Umar, bersama ini pergi ke sana untuk meminta diat, minta tolonglah dan segala macamnya sebagaimana perjanjian atas terbunuhnya 2 orang dari Banu Amir yang merupakan alainya Bani Yahudi ini, Yahudi Bani Nadir, yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah ad-Dhamiri. Wah, Bani Nadir begitu mendapati Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, bersama-sama menunjukkan rasa senangnya dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, naf'alu ya Abul Qasim, ijlis hatta naqdiya hajatak.
Mari, 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 mari Rasulullah, mari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abul Qasim, mari duduk di sini, tenang dulu. Nabi dipersilakan untuk duduk mendekati satu tembok mereka. Kata dia, pasti kami akan selesaikan urusan diat ini. Tenang saja, semuanya akan perfect. Tinggallah dulu. Kita akan prepare apalah makanan atau apa. Jadi Nabi diletakkan di salah satu tembok rumahnya orang Yahudi. Oke? Untuk memudahkan, Bani Nadir itu memiliki tembok yang mengitari perkampungan dia, dan temboknya ini salah satu tembok yang terkuat. Dan mereka merasa sebagai satu komunitas yang bahkan mungkin tidak akan bisa dikalahkan karena kebanggaannya terhadap tembok yang mereka miliki. Oke? Begitu Rasulullah masuk, muncul dua ini. Satu, selama ini dia sudah meragukan Nabi Muhammad, apalagi diperparah setelah perang Uhud yang kalah. Mereka mulai tambah ragu Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka juga sedang mulai membangun aliansi dengan Mekah. Dan memang dari dulu mereka mencari kesempatan untuk membunuh Nabi. Akibatnya apa? Begitu Nabi duduk-duduk ya di dekat tembok itu yang dipersilahkan, mereka berkumpul di belakang bersepakat untuk ada orang yang naik ke atas tembok dengan membawa batu yang besar, dan dari atas itu nanti batunya dijatuhkan persis mengenai kepala Rasulullah SAW, dan dengan itu Rasulullah akan meninggal dunia. Kata dia, kita akan get rid of him, kata dia. Udah, kalau dia mati, kita selesai urusannya lah. Aman kita dari kerumitan yang selama ini kita hadapi berkenaan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara mereka ditawarkan, di antara orang Yahudi itu, siapa yang mau membawa batu yang besar ini naik ke atas tembok dan kemudian menjatuhkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bernama Amr bin Jihash, ya bin Ka'ab, dia mengacungkan tangannya, dia bawa batu, dia naik ke atas. Tetapi sebagian orang Yahudi menyatakan jangan lakukan, kata dia. Kenapa? Karena nanti dia ini seorang nabi, nanti akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, Jibril mendatangi Rasulullah SAW bahwa diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW mereka sedang bikin plot, yaitu akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjatuhkan batu besar di atas kepala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW segera pergi menuju Madinah, ya, mempersiapkan apa? Pasukan untuk mengepung Banu Nadir tanpa diketahui oleh Ali bin Abi Thalib dan siapa? Umar yang ada di situ. Karena Rasulullah pergi dikira mungkin ke kamar mandi atau dikira kemana lah. Sehingga dia tidak tahu di mana Rasulullah SAW ini. Itu yang menarik. Nah, maka begitu mereka tahu, ketahuan setelah bahwa Rasulullah SAW sedang mempersiapkan pasukan, mulai orang-orang Bani Nadir itu sekarang ketakutan. Yang pertama, kenapa? Karena rahasianya kebuka. Dia tidak bisa mengelak lagi. Nah, Rasulullah SAW terus mengepung mereka, menjanjikan mereka untuk masa 10 hari. Kalau 10 hari dia mengepung, ya, dikepung oleh Rasulullah SAW, dalam masa 10 hari, kalau mereka tidak hengkang, ya, atau kalau mereka itu tidak menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, disitulah nanti muncul orang munafik yang nanti di bagian dari surat Al-Hasr. Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada mereka, ya, kata dia, ini kan orang Madinah, dia bilang tenang saja, kami punya 1000 pasukan, katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kamu nanti diperangi oleh Muhammad, kita akan support kamu, ya, kita akan support kamu dari dalam, karena orang Madinah yang munafik ada di dalam. Kita dengan 1000 anak buah akan bantu kamu. Apalagi Bani Nadir juga mendapatkan kabar suku aliansinya dia seperti Banu Ghatafan dan seterusnya itu juga siap membantu Bani Nadir. Sehingga kemudian Bani Nadir mulai makin kuat. Satu, dia ragu-ragu sebenarnya, wah ini kita akan melawan Rasulullah SAW. Tetapi karena dikuatkan oleh apa? Oleh tawaran Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik tadi, hendak menawarkan bantuan,
Jadi lawan saja Muhammad. Kita siap berada di belakangmu dengan 100, dengan 1000 tentara, dan apalagi ditambah janji dari aliansinya Banu Nadir, yaitu Bani Ghatafan, yang siap juga membantu Bani Nadir. Apa yang terjadi? Begitu Rasulullah mengepung, tidak satupun orang munafik yang keluar. Omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan membawa 1000 itu nggak kejadian. Begitu juga Bani Ghatafan, dia juga nggak muncul. Sehingga sekarang apa yang terjadi? Bani Nadir makin ketakutan. Itu yang nanti digambarkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa yang paling menjadi akar kenapa kalah Bani Nadir adalah karena Allah menghunjamkan ya di dalam dada mereka, wa qadzafa fi qulubihim ru'ba, kata Al-Qur'an. Karena Allah benamkan hati mereka di dalam apa? Kebimbangan, ketakutan. Ya, orang itu kalau perang itu yang paling penting kan mentalitas sebenarnya. Kalau mentalnya baik, dia bisa menang. Ketakutan kemudian, dan kemudian Rasul mengepung. Ya, mengepung sampai kemudian atas perintah Allah SWT, kurma-kurma yang masih muda, yang masih mungkin 1 meter dan segala macam, baik pohon kurma, dipotong, dibakar. Ya, untuk menunjukkan apa? Agar bikin terapi shock buat mereka, untuk menunjukkan bahwa jangan main-main, karena kalau kamu tidak serius, kamu juga tidak akan bisa hidup di sini. Kamu kira ini main-main ancaman Rasulullah SAW, sehingga Nabi ngasih percontohan atas izin Allah SWT dengan cara menebang pohon kurma, yang biasanya dalam peperangan Nabi tidak, atau mengharamkan dalam peperangan menebang pohon. Tapi untuk kasus Bani Nadir, Nabi melakukan. Kenapa? Karena diperintah Allah SWT, bikin shock. Karena orang Yahudi menyatakan, paling dikepung tok, tapi nanti kita balik lagi ke sini. Itu buktinya, dan nanti kita bisa bercocok tanam lagi. Karena itu dikasih efek jera oleh Allah SWT dengan cara umat Islam itu disuruh memotong atau merobohkan pohon-pohon kurma yang merupakan milik dari perkebunan Bani Nadir. Akibatnya mereka tambah ketakutan, terjadilah dialog yang sangat ketat. Intinya adalah mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW pergi dengan tanpa disakiti ke Syam atau ke Khaybar pada saat itu, tetapi dengan perjanjian mereka hanya boleh membawa sesuatu yang bisa dibawa oleh 1 ekor unta. Jadi tidak boleh bawa banyak-banyak. Jadi satu keluarga bawa 1 ekor unta. Sementara orang Yahudi ini kaya-kaya, mereka kebingungan. Banyak barangnya, banyak hartanya. Karena itu saking marahnya nanti dia, sebelum dia meninggalkan rumahnya, kayu-kayu yang dia rasa ini masih baik, dihancurkan sendiri saja. Kenapa? Agar jangan sampai orang Islam mengalihfungsikan, utilize them. Saking dia, daripada saya tidak bisa membawa, udah tak hancurin aja. Itu saking pelitnya orang Yahudi ceritanya. Nah, akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak tinggal lagi di Madinah. Itulah yang menjadi latar background dari surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Oke. Sekarang kita lihat secara singkat ayat pertama sebelum kita masuk ke Asmaul Husnanya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ayat ini dibuka dengan tasbih. Ya, dengan tasbih, kata Allah SWT, bertasbih, ya, mensucikan Allah, mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini tentu sindiran, mestinya defaultnya semua makhluk Allah SWT itu adalah bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah, mendeklar kesempurnaannya Allah, baik dalam sifat, dalam asma, dan dalam perbuatannya, bahwa Allah sempurna. Saya ulang lagi ya, tasbih berasal dari kata sabbaha, ya, sabbaha yang artinya sebenarnya to float, ya, ngapung, untuk mengapung atau berenang atau to swim, ya, the floating atau swimming. Maksudnya adalah orang yang swimming itu mempertahankan kondisi, atau floating itu mempertahankan kondisi yang tetap. Dia tidak ke bawah karena berarti dia tenggelam, atau dia tidak ke atas berarti dia ke permukaan, ke udara. Juga mati juga.
Jadi posisi floating atau swimming itu posisi orang mempertahankan satu kondisi sehingga dia akan bisa tetap survive gitu. Karena kalau terlalu dalam dia akan mati tenggelam, terlalu ke atas juga tidak bisa karena dia bukan burung yang hidup di udara. Karena itu orang yang floating atau swimming dia berada terus mempertahankan di posisinya itu. Dan itu yang disebut dengan posisi yang sempurna karena seakan-akan dia tidak naik dan tidak turun. Itulah yang disebut dengan sempurna. Dia tidak bluffing, tidak kata orang Indonesia sekarang namanya lebay, tidak exaggerating atau juga tidak ngurang-ngurangin. Nah, karena dari sinilah kemudian tasbih dimaknakan dengan mendeklar kesempurnaannya Allah. Ya, jadi tasbih itu sebenarnya declaring, declaring His perfection. Perfectionnya dari apa? Dari asma'nya, dari namanya, ya, dari perbuatannya, dari nama, dari sifat, dan dari perbuatan. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertasbih itu sebenarnya dia bertasbih dari namanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua nama Allah perfect. Semua nama Allah indah. Yang kedua, semua sifat dan karakternya Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Semua perbuatannya Allah sempurna. Itu namanya tasbih. Nah, semua makhluk selain manusia itu, tidak ada satupun yang tidak bertasbih. Semua sebenarnya dalam hidupnya, kalau kita melihat sel, bahkan melihat coronavirus, dia itu sebenarnya mendeklar apa? His perfection. His perfection. Kayak begitu. Jadi semuanya matahari dan segala macam. Atau kalau mudahnya beginilah, mudahnya. Kalau kita naik gunung, sampai di atas gunung, kita melihat indahnya alam semesta itu, kita ingat siapa kemudian? Ingat Allah SWT. Dan kita menyatakan, Subhanallah, maha sempurna Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada satupun dari ciptaanmu ini yang tidak sempurna. Kita terkagum-kagum melihat perbuatannya Allah. Atau misalnya Anda mau pergi ke Indonesia naik pesawat, tapi pesawatnya kemudian diurungkan, marah-marah kita, tapi after that, misalnya kita tahu bahwa pesawat yang sebelumnya berangkat itu karena ada satu gunung berapi meletus di Indonesia, akhirnya dia oleng dan kemudian dia crash, semua penumpang pesawat mati. Apa yang terjadi pada kita? Kita bilang, Alhamdulillah, Subhanallah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Dalam apa? Dalam sifatmu, penjagaanmu kepadaku, perbuatanmu, dan seterusnya. Karena itu misalnya kenapa kita sering melakukan wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bedanya adalah subhanallah kita tidak default. Kita ikhtiari, kita melakukannya sendiri. Oke? Nah, ayat ini diawali dengan semua makhluk Allah SWT itu sesungguhnya mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Dan yang menarik lihat ujungnya, terus dia menjelaskan Allah SWT dengan dua asma'nya. Karena Allah itu Al-Aziz, dan Allah itu Al-Hakim. Oke, saya tidak menjelaskan ulang lagi ya. Tapi yang menarik, ayat ini dibuka dengan dua nama Allah, Al-Aziz Al-Hakim, diakhiri dengan dua nama Allah yang sama. Wahuwal Azizul Hakim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahuwal Azizul Hakim. Perhatikan ya. Di awal surah menggunakan past tense, sabbaha, di akhir surat menggunakan present tense, yusabbihu. Masya Allah. Di akhir surat menggunakan present tense. Saya cari ya, Al-Hasyr 24. Kita lihat indahnya ayat ini. Kalau di ayat ini oke. Nah, ini yang ayat 24, ini ayat pertama. Ujungnya sama, wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hakim. Yang di sini pakai yusabbihu, yang di sini pakai sabbaha. Sabbaha menunjukkan past tense. Kapan declare perfectionnya? In the past. Dan diakhiri dengan yusabbihu. Kapan mendeklar kesempurnaannya? Right now and the future. Maka komplit. Allah itu terpuji,
Allah itu sempurna. Kita mendeklar kesempurnaan Allah in the past, right now, dan in the future. In the present. Jadi past, present, sama future, semuanya kita mendeklar kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya di sini, kapan seakan-akan ya, untuk mengindikasi kapan kita bisa mendeklar Allah present and future, setelah kita mengenal Dia melalui Asmaul Husna. Itu yang menarik. Allah pertama ngasih tahu dulu, makhluk apapun saja sudah menjadi ketetapan Allah. Mereka itu sudah mulai dari zaman dahulu, ya, in the past, ya. Allah menjelaskan bahwa mereka semuanya bertasbih, mendeklar kesemuanya Allah SWT. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Al-Aziz. Ya, karena Allah Al-Aziz, karena Allah Al-Hakim. Di ujung Allah Al-Aziz Al-Hakim. Nah, sekarang habis Allah menjelaskan ini, ya, seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah SWT, terus menariknya Allah ngasih case Yahudi, Bani Nadir. Ya, jadi ini kan menarik, dikasih case kemudian dengan cerita perang Bani Nadir. Ya, perang Bani Nadir, karakter. Jadi apa yang mau dipelajari oleh kita sekarang? Jadi perilakunya Bani Nadir. Sekarang, apakah Bani Nadir itu mendeklar kesemuanya Allah? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi lihat, dia yang sudah dibekali dengan pas. Dia sudah punya ilmu, dia punya Taurat. Perhatikan, ini menarik menurut saya. Perhatikan, dia sudah membawa kitab suci Taurat. Artinya dia sudah tahu last prophet. Dia tahu akan ada Al-Quran. Itu sudah menjadi previous knowledge dia. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya Taurat. Sudah, jadi mestinya begitu Nabi turun, ya, begitu Al-Quran turun, mestinya merekalah orang pertama yang sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sebenarnya. Tetapi yang menarik, Allah ngasih case Bani Nadir itu, atau orang Yahudi secara umum, ya, atau Yahudi secara umum. Oke. Orang Yahudi secara umum itu menarik, begitu ada nabi dan Al-Qur'anul Karim, mereka menolaknya padahal mereka yang sudah memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu tentang akan adanya nabi dan ciri-cirinya. Al-Qur'an bahkan menyatakan ya'rifuna innahu kama ya'rifu abna'ahum, bahkan kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui kepada anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Al-Qur'anul Karim. Saking apanya itu, saya melekat sebenarnya dalam kesadaran mereka. Tapi yang menarik, mestinya orang itu kalau punya previous knowledge tentang Nabi, mestinya dialah orang yang pertama yang akan supporting Rasulullah SAW. Hati mereka yang mestinya paling lembut untuk disentuh oleh Al-Quranul Karim. Karena mereka sudah punya previous knowledge, punya preparation mestinya. Oke? Tetapi yang terjadi tidak. Ya, kenapa? Karena nanti ada ego, ada macam-macam. Justru mereka ragu dan segala macamnya sampai ditunjukkan bagaimana kemudian Allah menghinakan mereka. Ya, kalau kita baca lihat Al-Quran secara cepat ya, huwallazi, dialah Allah, akhraj, ini ayat kedua ya, dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir ya dari ahli kitab, maksudnya orang Yahudi ya, orang Bani Nadir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, di awalil hasyr, pada kali pertama pengusiran. Ma dzanantum ayakhruju, ya, kamu semuanya tidak pernah mengira bahwa mereka itu akan keluar. Kenapa? Karena mereka ini kaya raya, karena mereka ini posisinya kuat, senjatanya banyak. Bayangkan saja senjata yang ditinggalkan setelah mereka keluar dari Madinah itu, pedangnya saja Nabi masih mendapatkan 350-an, 340 pedang. Mereka ini sangat kokoh, sangat kuat Bani Nadir ini. Jadi bayangkan bahkan orang Islam pun tidak pernah berpikir bahwa orang Yahudi Bani Nadir ini akan keluar dari Madinah. Wa dhannu annahum mani'atuhum khusunuhum minallah.
Dan orang Yahudinya sendiri itu merasa mereka juga tidak akan bisa dikeluarkan dari situ. Kenapa? Karena tembok-tembok yang mengelilingi mereka, perkampungan mereka itu cukup kuat menjadi benteng mereka untuk bisa diusir. Tak mungkinlah. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Lihat, tapi Allah bisa mendatangkan, ya, nanti mereka terusir dari apa? Yang dia tidak pernah nyangka sama sekali. Dari arah yang dia nanti mereka didatangi oleh Allah SWT, didatangi oleh Rasulullah dan pasukannya. Dari arah yang dia nggak pernah sangka. Tembok yang dia kira akan memproteksi mereka. Justru dari situ kekalahan semuanya akan dimulai. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Dan Allah membenamkan di dalam hati mereka rasa keraguan, ketakutan. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Akibatnya begitu mereka sudah dalam keadaan ketakutan dan segala macam, mestinya mereka keluar dari melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW. Negonya adalah mereka dikasih waktu untuk keluar dan tidak boleh membawa lebih dari satu ekor unta. Ya, apa yang bisa dibawa oleh ekor unta. Akibatnya apa? Ngapain mereka? Mereka akhirnya membakar rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan juga dengan bantuan tangan-tangan orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah Quran Karim. Ambil hikmahnya, ambil ibrohnya. Hei orang yang memiliki pemikiran. Hei orang yang punya intelektual. Ya, sekarang kita difikirkan oleh Allah. Semua makhluk bertasbih. Ya. Dan karena Allah itu Al-Aziz. Karena Allah yang tidak bisa dikalahkan. Allah itu the dominant. Ya. Dan Al-Hakim. Tapi meskipun demikian Allah wise. Dan segala macamnya. Semuanya itu ditujukan untuk melahirkan hikmah. Pengetahuan yang pengetahuan itu kemudian kamu bisa amalkan. Tapi lihat case-nya orang Yahudi, Masya Allah. Pengetahuannya tidak menjadikan dia beramal yang sesuai dengan pengetahuannya. Dan dia bisa mengira, bisa melawan Allah SWT. Padahal Al-Aziz adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma qata'tum min linatin. Tiadalah kalian memotong dari pohon-pohon kurma itu. Au taraktumuha qa'imah ala usuliha. Atau kamu biarkan dia berada di pokoknya. Fabi idnillahi wal yu'ziyal fasiqin. Itu semuanya sudah atas izin Allah SWT. Memang Nabi diperintah untuk memotongnya agar membuat shock, ya. Dan mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa tinggal di Madinah. Waliyukhziyal fasikin, dan itu ditujukan untuk menghinakan orang fasik, kata Allah SWT. Alam tara ilal ladzina nafaku. Nah, sekarang ini yang berkenaan dengan orang munafik itu, ya. Orang munafik datang kepada mereka berkata apa dia? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu diusir, kami juga akan keluar dari Madinah bersama kalian. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul, wala nuti'u fikum ahada abada wa in qutiltum lanansurannakum Allah yashhadu innahum lakadzibun. Nanti kalau kamu diperangi, kita akan tolong kalian. Dan sesungguhnya Allah yang menyaksikan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta. Mereka adalah pendusta. Nah, itu case-nya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, sekarang kita balik lagi, sebelum kita pikirkan kenapa Asmaul Husna itu yang dibentangkan, sekarang perhatikan, kembali lagi ke sini. Jadi ayat ini di surah Al-Hasr itu, sekarang mungkin agak lebih mudah, diawali dari tanzih, yaitu tadi pemurnian, ya. Jadi semua sempurnaan itu Allah, ya. Tanzih, kita membersihkan atau tidak menjadikan Allah diasosiasikan dengan apapun saja. Kita bersihkan Allah, ya, dari pikiran yang tidak benar. Namanya juga tanzih. Oh, paling Allah itu begini-begini, ya. Enggak ada. Namanya tanzih. Kenapa ya kok begini-begini? Itu kita tidak mempersoalkan lagi. Karena itu tanzih itu sebenarnya adalah mengkhususkan hanya untuk Allah, kesempurnaan hanya untuk Allah, kesucian hanya untuk Allah SWT. Allah terbebas dari apapun saja yang jelek, baik dari pikiran makhluk, dari sisi sifatnya, dari sisi namanya, dan dari sisi perbuatannya. Namanya tanzih, ayat pertamanya. Nah, setelah itu baru dikasih case, contoh orang yang tidak mengagungkan Allah. Contoh dari kelompok yang tidak mensucikan Allah SWT. Yang nanti berakhir dengan apa? Ijla'u Bani Nadhir. Nah, kenapa disebut dengan ijla? Karena ini mereka keluar dari kota Madinah tidak membawa semua barangnya. Jadi ini pengusiran yang painful, ya, painful. Kenapa? Karena dia keluar tapi tidak boleh membawa semua barangnya. Kesepakatan dengan Nabi Muhammad, mereka hanya dibolehkan membawa
barang-barang yang bisa dibawa oleh seekor unta saja. Oke. Nah, terus gimana sisa-sisanya? Nah, sisa-sisa barang yang ditinggalkan itu mulai dari barang dagang semuanya lah, baju perang, hewannya atau segala macam menjadi fa namanya, menjadi fa karena itu ada pembicaraan hukmul fa ya atau hukum dari harta rampasan perang yang didapat tanpa peperangan. Jadi ada banyak istilah untuk bisa memahami booty of war itu. Yang pertama saya kasihkan di sini. Yang pertama disebut dengan istilah ghanimah. Disebut dengan istilah ghanimah. Ghanimah itu kalau dalam mazhab Hanafi adalah ismun lil ma'khud min ahlil harbi. Ya, satu nama untuk sesuatu yang diambil dari ahlul harbi. Memang musuh yang memang untuk diperangi ala sabilil qahri dengan jalan kekuatan ya wal ghalabah dan pengalahan. Memang perang terus kalah mereka, lah hartanya menjadi harta rampasan perang. Itu definisinya ghanimah. Jadi kita mendapatkannya memang hadir dalam peperangan. Ya, entah itu pakai kuda atau tidak pakai kuda, tapi itu disebut dengan ghanimah. Fa itu adalah harta rampasan yang kita dapatkan tanpa kita bercapek-capek, tanpa peperangan. Jadi al-malul hasil, harta yang dihasilkan lil muslimin bagi orang-orang mukmin min amwalil kuffar dari hartanya orang kafir bi ghairi qital tanpa peperangan. Wala ijafi khailin dan juga tidak menunggang kuda, wala rikabin atau tumpangan-tumpangan yang lain, kendaraan-kendaraan yang lain. Ya. Jadi benar-benar ini mendapatkan sebagai bonus dari apa yang telah mereka tinggalkan. Karena itu disebut dengan fa. Dan di surat Al-Hasr ini disebut dengan fa. Ya, kenapa? Karena tidak perang Rasulullah SAW. Cuma mengepung dan mereka memilih oke. Karena ketakutan mereka perang tidak mungkin bisa menang karena dijatuhkan dulu oleh Allah dengan perasaan rasa takut itu. Sehingga dia rela untuk keluar dari tempat yang dia sudah diami puluh-puluhan tahun di situ. Ya, karena itu mereka sudah tidak bisa lagi jalannya kecuali dia melakukan keluar dari kota suci. Nanti diteruskan lagi oleh Umar bin Khattab larangan bagi non-muslim untuk bisa tinggal di tanah suci. Ceritanya begitu, ya. Ada lagi istilah yang lain namanya jizyah. Jizyah adalah harta yang diambil dari ahlu zimmah. Seperti Bani Nadir ini. Jadi mereka yang tidak mau menunjukkan perlawanan kepada Nabi, tidak mau perang tapi mau hidup damai, maka mereka harus bayar pajak. Ya, harus bayar pajak. Itu yang disebut dengan apa namanya jizyah. Disebut dengan jizyah. Sekarang ada istilah yang lain lagi namanya nafl, jamaknya anfal, seperti suratul Anfal. Nafl adalah ma khasul imam, sesuatu yang dikhususkan oleh imam, oleh pemimpin, li ba'dil uzza, untuk diperuntukkan buat sebagian peserta perang karena sebab khusus. Li ba'dil uzzati tahridhan lahum alal qital. Alal qital. Sementara yang paling terakhir namanya salab, ya. Salab adalah ma ya'khudhuhul muqatil al-muslim fi qatilihi al-kafir fil harbi mimma qalla alaihi min shibabin wa alatin harbun wa min markubihi alladhi yuqatilu alaihi wa ma alaihi min sarjin wa lijamin. Harta yang diambil oleh peserta perang yang muslim dari lawan tandingnya yang kafir di dalam peperangan, misalnya dalam peperangan kita ngambil baju besinya, ngambil alat perangnya, ngambil tunggangannya, itu tidak usah dikembalikan, menjadi harta miliknya dia. Tapi selain itu, selain yang dia ambil untuk dirinya sendiri, harus dikembalikan kepada Baitul Mal yang nanti dibagi Rasulullah SAW sesuai hukum dari pembagian ghanimah. Dari pembagian ghanimah. Itu kenapa kok kita kemudian membicarakan tentang hukum fa, ya, hukum fa. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanzih, ya, kemudian menjelaskan tentang ijla, ya, pengusiran, Allah bicara tentang hukum fa, pertalian masing-masingnya.
Jadi nanti ditunjukin menunjukkan apa? Kenapa kok ada hukum? Karena nanti Allah Al-Hakim. Karena itu Allah Al-Malik. Ya, jadi Allah punya aturan ya dalam hidup ini. Oke. Setelah itu baru urusan rizki dan segala macamnya itu Allah yang ngatur. Ya, kemuliaan kita tidak ditentukan oleh kemuliaan kita tidak ditentukan oleh harta karena semuanya adalah bagian dari karunia-Nya Allah SWT. Bahkan Allah menunjukkan fadlu fuqara'il muhajirin wal ansar. Ya. Terus nanti disambung dengan hukum mualah. Tadi sudah saya kasih tahu ya, bagaimana orang munafik melakukan mualah. Itu yang ramai dulu di Indonesia kasus Ahok. Sebenarnya mualah itu begitu. Kita bangun aliansi dengan orang lain atau suku lain dengan harapan bahwa in case terjadi apa-apa, mereka akan protecting us. Mereka akan menjaga kita. Itu disebut dengan mualah atau menjadikan wali. Wali itu begitu nanti, akan menjadi protecting friend. Ya, itu yang dilakukan oleh orang munafik kepada orang Bani Nadir. Tapi begitu Bani Nadir diperangi, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul maju? Tidak maju. Dia sembunyi, tidak ada satupun orang yang menyupport Bani Nadir. Karena itu Allah kemudian menyamakan janjinya orang munafik itu seperti janjinya setan. Setan sama menjanjikan kita madu, menjanjikan kita kesenangan. Tapi in the end, begitu kita dalam kesusahan, ya dia tidak mau tahu. Dia tidak mau tahu. Begitu orang masuk neraka, katanya dulu menjanjikan keselamatan, sudah tidak dikasih. Itu namanya sama dengan orang munafik. Karena itu janjinya orang munafik seperti janjinya setan. Nah, setelah semuanya ini, meskipun kita tidak bahas detail ya, jadi dari ayat 1 sampai 17, Allah baru kemudian menganjurkan mestinya kita ini ngapain. Suruh takwa, suruh karena nanti kalau takwa akan bahagia, dan dimulai dengan nunjukin keagungan Al-Qur'anul Karim. Kalau diturunkan di atas gunung, gunung akan pecah, dan kemudian kita dikenalkan dengan Asmaul Husna. Kira-kira itu pemetakannya. Sekarang kita lihat ada berapa nama Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di surah Al-Hasyr. Oke, dari semua yang kita kita sudah kaji kemarin-kemarin itu, ternyata ada 17, ya bukan 14 ternyata ya. Ada 17 nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kaji. Nah, sebenarnya ini akan menarik kalau kita pikirkan urut-urutannya. Kenapa Allah, misalnya Allah menjadi center ya. Kemudian kita dikenalkan dengan Al-Alim ya. Saya singkatkan saja, berarti ada 17. Setelah itu kita bahas Al-Alim, habis itu kita bahas Rahman, nanti kita lihat ya. Oke. Nanti kita apa yang bisa kita pikirkan berkenaan dengan sekuen itu dengan memahami background surah Al-Hasr. Oke. Nanti akan kita lihat sekuennya. Kita lihat sekarang. Kita dikenalkan Allah pertama kali dengan nama Allah tentu saja. Karena huwallah. Dari kata Allah, kita masih ingat kita dikenalkan dengan kesadaran bahwa Allah itu adalah zat yang kita akan ibadahi. Kita akan membudakkan diri. Dan Allah itu adalah zat yang akan melahirkan cinta yang paling puncak pada hati kita. Karena di sanalah kita akan mendapatkan, kemarin kita nyatakan waliha atau fondness, rasa cinta yang amat sangat mendalam. Ya, saya tidak mengulang lagi kemarin waktu kita membahas tentang Allah. Ya, Allah. Oke. Habis itu baru kita dikenalkan dengan nama-nama Allah ini. Oke. Saya selesaikan dulu, baru kita lihat urut-urutannya. Alimul ghaibi wasyahada warahmanur rahim. Kita sesuai dengan urutan ayatnya saja. Oke. Assalamualaikum kudus. Nah, sekarang lihat. Awal kali kita dikenalkan dengan ilah. Perhatikan kata ilah ya. Ilah itu kalau dikasih al-ilah, maknanya dirujukkan hanya kepada Allah. Tapi kalau tidak ada alnya bisa kemana-mana. Tekanan dengan kata ilah itu apa yang mau ditekankan? Bahwa Allah zat yang berhak
atau satu-satunya zat yang akan kita ibadahi, yang akan kita menghambakan diri. Sehingga di ilah kita menyadari posisi kita sebagai hamba. Sebagai hamba. Di ayat pertama surat Al-Hasr, kita dibicarakan, kita mengenal apa tadi? Tasbih. Tasbih. Kenapa? Karena semua yang ada di langit dan bumi bertasbih mendeklar kesempurnaan Allah SWT. Bagaimana dia mendeklar kesempurnaan Allah? Dengan submitted, ya, dengan submitted to his will. Ya, taat dia kepada semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, rembulan, virus, air dan semua macamnya. Nah, Allah mengingatkan kita agar kita ini dalam hidup ujungnya nanti juga bertasbih kepada Allah SWT. Caranya dari mana? Caranya dari memulai kesadaran asma Allah dari ilah itu. Dia zat yang satu-satunya saya akan membudakkan diri. Satu-satunya saya akan menghambakan diri. Itu yang pertama. Kenapa kamu membudakkan diri? Karena Allah Al-Alim. Karena Allah yang mengetahui, yang gaib dan yang syahadah. Yang pertama. Pengetahuan itu menjadi penting karena Allah lah yang tahu kebaikan saya. Allah lah yang tahu dan segala macamnya, ya, kesadaran itu. Jadi kalau sekarang perhatikan sekuennya. Setelah alim, Allah lah yang nanti akan ngasihkan kasih sayangnya dia. Di sini dan di akhirat. Dan dimanapun, di waktu sekarang, waktu yang akan datang. Ya, dia memberikan hatta ketika saya tidak meminta. Karena Allah Rahman dan Rahim. Ya, dan sekarang dari sini, ini kan persis sebenarnya harapannya kita kalau sudah punya ini, ya, kita menyadari Allah sebagai Al-Alim, Allah sebagai Al-Ilah, Allah sebagai Ar-Rahman, Allah sebagai Ar-Rahim, harapannya yang muncul pada kesadaran kita adalah kesadaran kita untuk menghambakan kepada Allah, kesadaran kita akan bergantung kepada Allah SWT, karena darinya lah saya membutuhkan rahmatnya, saya mengimpikan kasih sayangnya. Ya, karena Allah yang alim, Allah yang tahu diri saya, Allah yang tahu kebutuhan saya, Allah yang tahu kebaikan saya, bahkan Allah tahu apa saja yang saya butuhkan tanpa saya tahu. Ya, bahkan Allah tahu yang gaib dan yang syahadah. Ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Tapi harapannya ini, kesadaran inilah yang harus kita masukkan ketika kita memahami Asmaul Husna di surat Al-Hasyr, Ilah, Alim, Rahman, Rahim. Sehingga kita menyadari posisi kita agar kita mudah untuk melakukan tasbih. Orang Yahudi sebenarnya sudah dapat ini. Sudah dapat ilah, dia tahu alim, dia tahu rahman, dia tahu rahim. Tapi case-nya menarik, begitu nanti dapat Nabi Muhammad SAW, turun Al-Quran, dia berubah. Kenapa? Karena penting yang di sini lagi sekarang. Dia tidak menyadari bahwa Allah yang punya otoritas, Allah yang punya kepemilikan, Allah yang punya segalanya, punya power and ability to control. Dan bukan menurut dia. Ya, ini yang menjadi kekecewaan dari orang Yahudi. Kenapa? Karena kok bukan dari kelompok mereka Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ya, nah kesadaran itu harus kita hilangkan karena kita menyadari apa? Allah Al-Malik. Dia yang menguasai kita, dia memiliki kita, dia yang menjadi raja kita. Ya, dia yang memiliki otoritas atas kita, yang bikin aturan kepada kita. Itu namanya Malik. Ya, Malik. Tapi semuanya itu bukan untuk kepentingannya, karena Allah Maha Suci, Allah Maha tidak memiliki kecacatan sedikit pun, ya. Karena itu Allah Al-Quddus, semuanya itu untuk kita, ya, dan segala macamnya. Agar kalau kita itu mengikutinya, apa yang akan lahir pada diri kita? Assalam, assalamah, ya, keselamatan, kedamaian, itu harapannya yang didapatkan, tranquility, contentment, dan seterusnya. Nah, baru setelah kita dapat salam, kita akan ditambahin lagi yang lebih dalam lagi. Kalau salam lebih bersifat fisik, kita akan mendapatkan kedamaian di dalam hati. Namanya al-aman. Kenapa kita bisa punya kedamaian dalam hati? Karena kita punya iman, singkatnya ya. Saya tidak menjelaskan in detail, kita sudah mengkaji ya. Setelah itu barulah al-muhaimin ya. Al-muhaimin dari kata al-muaimin kemarin, satu akar kata sebenarnya mukmin dan muhaimin ya. Dia yang akan oversee, protect, guarding kita dan segala macamnya ya.
Baru ini semuanya yang akan melahirkan kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan rangkaian yang ada di surah Al-Hasyr, Allah bicara tentang hukum fiqh. Allah bicara tentang, lihat, orang Yahudi yang merasa bahwa dia akan bisa diproteksi dengan usaha mereka sendiri, wah, dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan benteng yang amat kuat dan segala macamnya, hancur semuanya. Kenapa? Allah yang Al-Aziz. Allah yang Al-Aziz. Ya, itu yang menarik. Allah yang Jabbar. Allah yang Mutakabbir. Ini yang dilupakan oleh orang Yahudi, sehingga mereka merasa dirinya sendiri yang mampu untuk memproteksinya dia. Dia lupa, dia sekarang bahwa kalau dia punya urusan, punya masalah, siapa yang bisa merestore, siapa yang bisa membenahi? Allah Al-Jabbar. Ya, dia lupa dengan semuanya itu, sehingga dia tidak menggantungkan kepada Allah SWT, tetapi yang dia lakukan adalah malah bersombong, bergantung kepada benteng, dan sebagai kita ketahui itu yang terjadi. Padahal dia lupa Allah Al-Aziz, Allah yang Jabbar, yang merestore, Allah yang Mutakabbir. Ya, dan ya caranya Allah itu Masya Allah, menarik. Bahkan orang Islam sendiri yang tidak menyangka orang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir bisa keluar dari situ. Itu bagian dari perbuatannya Allah. Karena kalau Allah berbuat, Allah melakukannya dengan Khalik, Barik, Musawwir. In the end kita menyadari lagi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz, kemuliaan hanya berasal dari sisi Allah yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun saja, dan akhirnya memang Allah lah yang the most wise and the most judicious. Jadi saya tidak bisa dengan mudahnya menggambarkan, mohon maaf, sebenarnya kalau bisa digambarkan dengan baik, tapi singkatnya adalah semua nama ini harapannya membuat kita tidak menjadi orang seperti orang Yahudi. Yang tahu ilmu, yang sudah punya kesadaran tauhid, yang mengerti Allah Subhanahu wa taala, tahu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian berubah semuanya. Ya, bahkan dia menjadi egois karena hartanya, karena kekuatannya, karena segala macamnya. Dan berakhir dengan semua kehinaan itu. Dia nyari yang lain selain Allah sebagai protektor. Ya, ke Mekah, ke Bani Ghatafan, ke siapa namanya, ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Semuanya sia-sia. Ya, nanti sama dengan perilaku umat manusia, perilaku orang Islam juga sebagian kalau kita perhatikan. Ini semuanya kesalahannya dari mana? Kesalahan dia dari tidak memakrifai Allah secara baik. Karena itu penting kita ini mulai melakukan kesadaran untuk memasukkan ini semuanya di dalam kesadaran batin kita. Bahwa ini harus menjadi nilai. Ini nanti lebih dalam kita akan pikirkan kira-kira kalau membentuk karakter kayak apa mestinya. Kalau orang sudah mengenal Allah sebagai Al-Ilah, Al-Alim, Rahman, Rahim. Kalau dia mengenal Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Al-Azizul, Jabbar, Mutakabbir kayak apa, dan seterusnya. Itu insya Allah akan kita diskusikan minggu depan. Sekaligus saya tidak tahu apa mau ke surat-surat atau kita meneruskan Asmaul Husna, saya serahkan kepada Kak. Tapi secara singkat, itulah kaitan antara surah Al-Hasyr dengan nama-nama Allah yang diletakkan di dua ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Ya, demikian mungkin untuk sementara yang bisa saya sharingkan. Saya lupa tadi moderatornya dari saya itu untuk sementara. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor. Sangat memberi pencerahan lah tentang surah Al-Hasyr dan kaitannya dengan Asmaul Husna tadi. Jadi saya buka kepada soalan. Jika ada persoalan silakan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya tidak ada ya. Doktor, minta izin Wan. Ya, Kak. Silakan. Doktor, lajunya doktor.
Tapi kan doktor, Ya. itulah tentu sekali Kak Ha perlukan mendengar semula pengisian doktor ni, dan poin yang paling penting ialah di akhir itu jangan jadi seperti orang Yahudi, apa yang boleh kita pelajari, yang mana akhirnya manusia menjadi egois yang yang meneguhkan lagi egosentrik hanya kerana kekuatan-kekuatan apa yang mereka miliki, termasuklah kebijaksanaan dan kehidupan yang baiklah untuk mereka sebenarnya. Sedangkan mereka dah tahu kebenaran itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Jadi ini satu perkara lah yang Kak Ha perlu buat deep work, fikirkan, tadaburkan dan seterusnya, mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Dan sangat menarik bila doktor simpulkan apakah root cause kepada pilihan-pilihan tindakan orang-orang Yahudi itu tidak lain tidak bukan kerana yang tidak memaknai makrifatullah itu sendiri, tidak memaknai tidak memaknai siapakah Allah yang memiliki kesempurnaan sifat pada zat dan perbuatannya. Jadi tentu sekalilah ini akan membawa kepada action plan Kak Ha khususnya mentadaburi, meneruskan proses 3T, tadabur, tafakur dan ta'amul ini untuk menggarap tadilah makrifatullah, ilmu-ilmu yang membawa kepada makrifatullah tadi itu, dan seterusnya melakukan reprogramming itulah. Jadi Kak Ha sangat bersyukur hari ini kerana diberi peluang untuk lebih memahami apa perkaitan antara Asma'ul Husna di dalam surah Al-Hasyr ini dengan surah Al-Hasyr itu sendiri. Okey, terima kasih doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ha. Okey, alhamdulillah, terima kasih Mak Had. Ada persoalan lain ke? Okey. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Dr. Muhammad kerana sudi bersama kita, dan kita doakanlah moga urusan doktor dipermudahkan dan semuanya sihat seperti sedia kala. Tapi saya amat Saya sedikit mungkin 1 menit ya. Silakan doktor. Oke, hanya untuk mengingatkan kembali. Jadi insya Allah setelah saya mikir-mikir nanti mungkin kalau ada tambahan, karena saya mikirnya sambil nulis, nggak tahu yang ada di kepala. Tapi singkatnya adalah menurut saya bentangan Atio, jangan di sini, ke sana, Dok. Olah. Bentar Kak. Doktor. Oke, jadi bentangan asma Allah yang ada dalam surat Al-Hasyr itu dalam pikiran saya kalau kita kaitkan dengan konten yang ada dalam surat Al-Hasyr, kira-kira ini yang harus kita tajamkan dalam hati. Yang pertama, nama Allah yang awal, Allah, Al-Ilah, Al-Alim, Rahman, Rahim, itu harus menjadi fondasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi alasannya kenapa kita menghambakan diri? Karena dia Allah. Karena dia Al-Ilah. Karena dia satu-satunya zat yang memang layak untuk dituhankan, kita memperbudakkan diri.
Dan kita menghambakan diri bukan atas dasar sekedar memang dia zat yang memang berhak, tapi karena pengetahuannya. Dan ini menarik, knowledge is power. Kalau kita bertemu dengan orang yang knowledgeable, secara otomatis kita akan menghambakan diri. Dan karena kasih sayangnya. Karena kasih sayang maha Allah yang sangat, ini juga sama. Orang bisa bertekuk lutut karena kasih sayang yang diberikan oleh orang. Ya, perempuan bisa bertekuk lutut kepada seorang laki-laki menerima cintanya. Kenapa? Karena laki-lakinya Rahman dan Rahim. Ya dah. Atau jadi sebenarnya orang itu menghambakan diri karena banyak faktor. Satu, karena Rahman Rahim. Yang kedua, karena alim. Ya, karena dia more knowledgeable. Ya, karena itu meskipun dia keras orangnya, meskipun tapi dia more knowledgeable is true. Makanya dia ngikutin. Atau alasan utamanya sebenarnya, ya karena memang Allah itulah satu-satunya zat yang memang kita menghambakan diri. Jadi ini tiga ini sebenarnya adalah alasan kita. Dan itu harus kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga kita tidak ada alasan lagi untuk tidak menghambakan diri kepada Allah SWT. Dari mana caranya? Dari detail diskusi kita saat menjelaskan Allah, Al-Alim, Rahman, dan Rahim. Tentu saja saya tidak mengulangi, tapi mari disadarkan inilah fondasi kita dalam membangun hubungan dengan Allah SWT. Dia sebagai Al-Ilah, sebagai Allah, dan kita sebagai hamba. Dia sebagai Rabb, dan kita sebagai budak, sebagai hambanya Allah SWT. Fondasinya benar. Fondasi karena Allah sayang, fondasi karena Allah Al-Alim, fondasi karena Allah dan Al-Ilah. Oke. Yang kedua, Malik sampai Mutakabbir, ini adalah bekal Doktor, kita ya, doktor, ya Kak. kalaulah sebelum doktor teruskan tu, Kak Ha terfikir begini. Doktor, kalaulah Kak Ha mengambil pelajaran daripada Asmaul Husna ni, kan, Ya. maka Kak Ha menjadikan fondasi ini sebagai kriteria yang ada pada Kak Ha untuk attract people to me. Ya, boleh. Maka Memang begitu. Pastilah nanti jadi budaknya Kak Ha. tak, itulah nak tahu tu kan, sebab bila Kak Ha kata dengar macam ni doktor, jadi Kak Ha perlu ada ilmu kan, kemudian Kak Ha perlu ada sifat Loving, kasih sayang caring. tu kan, jadi Ya. Kak Ha jadikan itu fondasi untuk Kak Ha attract people to me. Ya. Ya. Wah, kalau kita ambil bahasa kita kan ini kita namakan namanya profesionalism atau sebagai guru yang baik. Dia harus misalnya knowledgeable person, caring and loving, kan gitu memang Kak. Dan karena itu memang dia entitled untuk kita bisa menghambakan diri kepada dia. Secara otomatis lah. Cuman karena Allah itu semuanya the most, maka tidak ada alasan lain kita tidak menghambakan diri kepada Allah. Pertanyaan saya, kenapa sih orang tidak menghambakan diri? Karena dia merasa dia punya ilmu. Karena dia merasa knowledge, I know better than him, misalnya, tentang persoalan yang saya urusi, karena itu kita tidak menghambakan. Karena kita merasa dia tidak sayang sama saya. Ngapain saya menghambakan diri? Dan segala macamnya. Jadi sebenarnya inilah yang menjadi pijakan dasar. Menariknya dalam case tadi yang kita bicarakan, orang Yahudi itu sudah ibaratnya, dia tahu fondasi ini. Dan dia hidup dengan fondasi ini, itu maksud saya. Dia tahu Allah, dia tahu ilmu, dia tahu disayang oleh Allah, hidupnya enak. Ya, material immaterial. Masya Allah. Bahkan dia sering sesumbar, sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu. Tapi menarik, bisa muncul semuanya ketika ada relasi dengan orang lain, ada problem dalam hidup dan segala macamnya. Karena itu menurut saya, mulai dari Malik sampai Mutakabbir, ini harus menjadi bekal kita dalam menghadapi persoalan dan problem dalam kehidupan. Mulai kesadaran Malik, dia yang menguasai dan segala macam, dia punya aturan, dari kudus, nanti akan melahirkan dia. Dalam hidup kan kita hanya ingin ini. Salam sama aman sama selamat. Ya, sehat jasmani, rohani, bahagia lahir dan batin. Ya, dan segala macam. Tapi mesti kalau ada masalah, tinggal kita sadari ada Al-Jabbar yang akan merestore masalah kita. Dan ingat, ya semuanya itu dari Allah SWT. Karena itu jangan sampai sombong. Karena nanti begitu selesai persoalan, orang bisa muncul kibir, rusak lagi. Karena itu ini penting untuk dipikirkan lebih dalam lagi sampai dia menjadi kayak apa namanya ya, poin-poin yang harus kita lakukan
atau poin-poin yang penting menjadi pegangan yang kita akan hold on tightly untuk sebagai bekal dalam hidup kita. Ya, saya akan pikir-pikir lagi kira-kira apa poin-poinnya yang bisa kita diskusikan. Tapi singkatnya itu yang ada di pikiran saya. Satu, dia menjadi fondasi. Dua, menjadi bekal hidup. Yang terakhir, yang khaliq barik musawwir, ini untuk memahami perbuatan Allah. Karena kadang-kadang kita kecewa dengan kenapa mertua saya kena sakit demikian, kenapa saya gemuk, kenapa dan segala macamnya, atau apalah dalam hidup ini, kenapa dan segala macamnya. Pahami semua yang ada dalam kehidupan ini dengan 3 nilai ini. Khaliq, Bari', Musawwir. Karena 3 nama inilah yang menjelaskan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami Allah sebagai Khaliq, yang Bari, yang Musawwir, kita akan semuanya tetap positive thinking. Dan kalaupun kita tidak mengakui ini, ya, kita tidak mau jadi membudakkan diri, tidak peduli amat dengan fondasi, tidak mau berbekal, tidak mau menyadari untuk Allah. In the end result-nya tetap rencana Allah yang jadi. Bagaimanapun, mau Bani Nadir kayak apapun, in the end, Bani Nadir akan lenyap. Kenapa? Karena dia Al-Aziz. Dan Allah kalaupun memenangkan semuanya, itu Allah tidak zalim, Allah Al-Hakim. Jadi, mau tidak memperbudakkan diri atau memperbudakkan diri, hasilnya itu tetap tidak ada perubahan apa-apa pada diri Allah SWT. Karena wahuwal azizul hakim. Azizul hakim. Karena itu ayat ini menurut saya indah banget, dibuka dengan azizul hakim, diakhiri dengan azizul hakim. Menurut saya mari kita tadaburi benar, setelah kita tahu background-nya surah Al-Hasr, secara umum tadi saya menjelaskannya, isinya surat Al-Hasr, kemudian dipungkasi dengan Asmaul Husna itu, mari kita gunakan Asmaul Husna itu sebagai kerangka buat hidup kita. Dia seperti menjadi apa sekarang, dipikir-pikir, apa ini konteksnya buat hidup saya, agar kita ini tidak menjadi Bani Israel. Ada banyak karakter di sana yang disebutkan, ya, ada munafik, ada Yahudi, ada muhajirin, ada ansor, ya, sampai ada muttaqin dan segala macamnya yang menarik untuk ditajamkan lebih dalam sehingga kita bisa menjadikan Asmaul Husna yang ada di dalam surah Al-Hasr sebagai modal buat kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian mungkin KH. It's 9 already. Subhanallah, penutup ataupun kesimpulan yang sangat-sangat memberi kesan lah doktor. Jadi saya sebagai moderator hari ini, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari pihak saya dan terima kasih banyak-banyak untuk doktor hari ini. Jadi kita tutup Nanti dengan... kalau sudah saya benahin, insya Allah saya kirim note-nya. Untuk sementara saya benahin dulu. Oke, insya Allah. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Assalamualaikum.